Pengertian public opinion. Public opinion adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan ataupun kegagalan organisasi tersebut. Menurut Sumirat dan Ardianto, opini publik merupakan kumpulan pendapat individu dan mempengaruhi suatu kelompok orang atau masyarakat. Selanjutnya, pembentukan public opinion. Menurut Gottlieb dan Center, opini publik dapat terbentuk setelah melalui 4 tahap berikut. Yang pertama, ada masalah yang perlu dipecahkan sehingga orang mencari alternatif pemecahan. Yang kedua, munculnya beberapa alternatif yang memungkinkan terjadinya diskusi untuk memilih alternatif. Yang ketiga, dalam diskusi diambil sebuah keputusan yang melahirkan kesadaran kelompok. Yang keempat, untuk melaksanakan keputusan disusunlah program yang memerlukan dukungan lebih luas. Selanjutnya, menurut Erikson dan Tedin, ada 4 tahap pembentukan opini publik. Yang pertama, munculnya isu yang dirasa amat relevan. Yang kedua, isu itu relatif baru sehingga memunculkan kekaburan. Yang ketiga, terdapat tokoh pembentuk opini yang juga tertarik dengan isu tersebut. Dan yang terakhir, mendapat perhatian dari pers hingga informasi tersebut diketahui oleh khalayak ramai. Selanjutnya, menurut Ploy Alport, ada 12 karakteristik opini publik. Salah satunya bersifat menentang atau mendukung, atau adanya pro dan kontra. Opini publik sendiri muncul karena adanya isu yang kontroversial yang mengeluarkan reaksi berbeda-beda sehingga menimbulkan kondisi yang juga berlainan. Untuk karakteristik yang lain bisa dilihat pada slide. Ciri-ciri atau sifat-sifat opini publik menurut Sunarjo tahun 1997. Pertama yaitu sederhana, artinya pesan politik pada pembentukan opini publik sampaikan dalam pernyataan atau bahasa yang sederhana agar khalayak atau publik dapat memahami pesan tersebut dengan mudah. Yang kedua itu labil, artinya pesan opini publik bukan sesuatu yang menetap, melainkan terbuka untuk dipengaruhi oleh sumber komunikasi politik lainnya guna membentuk opini publik baru. Yang ketiga, afinitas, artinya penggunaan struktur bahasa, gaya penulisan, idiom-idiom, metafora, leksikon, serta huruf abjad yang dipakai dan cara menyajikan suatu berita menentukan efek yang muncul. Nimo, berpendapat opini publik mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, terdapat isi, arah, dan intensitas mengenai opini publik. Yang kedua, mempunyai volume. Kontroversi yang terjadi menciptakan afiliasi kelompok-kelompok yang sepakat dan mendukung sebuah isu yang diperdebatkan. Yang ketiga, terdapat kontroversi. Kontroversi menandai adanya opini publik yang tidak dipercayai oleh rakyat. Yang keempat, relatif tetap walaupun dapat diubah dari positif ke negatif atau sebaliknya. Dari definisi dan sifat-sifat opini publik tersebut, dapat dikemukakan bahwa opini publik sangat peka terhadap berbagai peristiwa penting. Opini pada umumnya lebih ditentukan oleh peristiwa daripada kata-kata. Opini mudah berubah, kecuali jika orang-orang merasa bahwa kepentingan pribadinya benar-benar bersangkutan. Secara psikologis, opini pada dasarnya ditentukan oleh kepentingan pribadi. Jika menyangkut kepentingan pribadi, opini publik tidak mudah untuk diubah. Opini publik dalam negara demokrasi cenderung mendahului, atau bahkan mendikte kebijakan pemerintah atau pihak lainnya yang berwenang. Citra perusahaan. Citra menurut Katz yang dikutip oleh Sumirat dan Ardito dalam buku Dasar-Dasar Public Relations adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas. Setiap perusahaan mempunyai citra. Berbagai citra perusahaan datang dari pelanggan perusahaan, pelanggan potensial, bankir, staf perusahaan, pesaing, distributor, pemasok, dan gerakan pelanggan di sektor perdagangan yang mempunyai pandangan terhadap perusahaan. 5 jenis citra atau image yang dikemukakan oleh Frank Jeffkins dalam buku Public Relations. 1. Citra bayangan atau mirror image.
Citra ini melekat pada orang, dalam atau anggota-anggota organisasi biasanya adalah pemimpinnya mengenai anggapan pihak luar tentang organisasinya. Yang kedua, citra yang berlaku atau carried image adalah suatu citra atau pandangan yang dianut oleh pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Yang ketiga, citra yang diharapkan atau wish image adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Biasanya, citra yang diharapkan itu lebih baik atau lebih menyenangkan daripada citra yang ada. Citra perusahaan tidak ada dengan sendirinya, melainkan terbentuk dari persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap. Keempat, citra perusahaan atau corporate image adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan. Jadi, bukan sekedar citra atas produk dan pelayanannya. Dan terakhir, ada citra majemuk multiple image. Banyaknya jumlah pegawai atau individu, cabang, atau perwakilan dari sebuah perusahaan atau organisasi dapat memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan organisasi atau perusahaan tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya, proses terbentuknya citra perusahaan. Yang pertama, objek mengetahui, melihat, atau mendengar upaya yang dilakukan organisasi dalam membentuk citra organisasi. Yang kedua, setelah objek mengetahui, maka objek harus memperhatikan upaya organisasi tersebut. Yang ketiga, setelah adanya perhatian objek, mencoba memahami semua yang ada pada upaya organisasi. Keempat, terbentuknya citra organisasi pada objek. Yang kelima, citra organisasi yang terbentuk akan menentukan perilaku objek sasaran dalam hubungannya dengan organisasi. Nah, selanjutnya menurut Harrison, informasi yang lengkap mengenai citra organisasi meliputi 4 elemen sebagai berikut. Yang pertama, ada namanya personality, yang mana keseluruhan karakteristik organisasi yang dipahami masyarakat atau publik sasaran. Yang kedua adalah reputation, yaitu hal yang telah dilakukan organisasi dan diyakini publik sasaran berdasarkan pengalaman sendiri maupun pihak lain seperti kinerja keamanan transaksi sebuah bank. Selanjutnya ada value, yaitu nilai-nilai yang dimiliki suatu organisasi, dengan kata lain budaya organisasi. Keempat, corporate identity, yaitu komponen-komponen yang mempermudah pengenalan publik sasaran terhadap organisasi seperti logo, warna, dan slogan. Selanjutnya, bagaimana sih pembentukan opini tentang citra perusahaan? Nah, pembentukan opini tentang citra perusahaan dapat dilakukan melalui komunikasi massa dengan menggunakan media cetak. Media cetak adalah salah satu bentuk dari media yang memiliki segmentasi tersendiri. Dan pembentukan opini tentang citra perusahaan melalui komunikasi kelompok dengan proses interaksi sosial yang memiliki struktur hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang perseorangan dan antara kelompok-kelompok manusia. Lalu, bagaimana sih syarat terjadinya interaksi sosial? Syarat terjadinya interaksi sosial adalah dengan adanya kontak sosial dan dengan adanya komunikasi. Sehingga proses komunikasi kelompok di dalam lingkungan masyarakat perlu diciptakan untuk mensosialisasikan program-program perusahaan yang berpihak kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat. Selanjutnya, terdapat 5 faktor dari opini publik. Yang pertama, adanya isu. Yang kedua, ciri publik. Yang ketiga, pilihan yang sulit. Yang keempat, pernyataan opini. Dan yang terakhir, jumlah orang yang terlibat. Nah, selanjutnya kita akan membahas studi kasus mengenai Rumah Sakit Kusta Dr. Tajudin Khalid. Rumah sakit ini awal berdiri diberi nama Rumah Sakit Kusta Ujung Pandang. Dan rumah sakit ini dulunya hanya membuka pelayanan untuk pasien penyakit kusta saja. Setelah melakukan perubahan nama, rumah sakit ini membuka pelayanan untuk umum. Oleh karena itu, peran humas sangat penting bagi rumah sakit ini untuk menciptakan hubungan sehat, kesan yang menyenangkan, dan membuat opini publik membaik dan citra yang baik agar dapat menguntungkan bagi rumah sakit ini.